Selamat pagi yang terhormat dosen pembimbing Bapak Iwayan Nukalantara dan Bapak Ibu dosen penguji. Di kesempatan ini, saya Haryadi Widodo akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Estimasi Nilai Wajar Saham Perusahaan PT Kalbe Farma Tbk terkait keputusan buyback saham di tahun 2022. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor usaha kesehatan dan kegiatan sosial menempati posisi teratas di antara 17 sektor penyumbang produk domestik bruto nasional dengan tingkat pertumbuhan 10,46%. Dalam kondisi pasar yang sangat berfluktuatif, PT Kalbe Farma melakukan tindakan korporasi dengan buyback saham. Menurut pernyataan resmi Kalbe Farma yang diungkapkan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, perusahaan akan meningkatkan jumlah saham yang akan dibeli kembali dari maksimal 500 miliar menjadi 750 miliar untuk meningkatkan perkiraan jumlah saham maksimum menjadi 468,75 juta lembar saham dari semula 312,5 juta lembar saham. Pembatasan harga pembelian saham yang ditetapkan oleh Kalbe Farma tetap berlaku, yaitu Rp1.700 per lembar saham. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai kewajaran harga saham tersebut. Valuasi merupakan alat yang sangat penting dalam menilai harga wajar saham suatu perusahaan. Metode valuasi terbagi menjadi tiga, yaitu discounted cash flow, valuasi relatif, dan valuasi klaim kontingensi. Free cash flow to equity merupakan arus kas yang tersedia hanya untuk pemegang saham perusahaan. Arus kas tersebut sudah dikurangi dengan semua biaya investasi serta biaya untuk pemegang obligasi. Pertanyaan penelitian. Berapa nilai intrinsik saham PT Kalbe Farma Tbk terkait keputusan buyback saham pada periode Agustus 2022? Yang kedua, bagaimana perbandingan harga saham perusahaan di pasar dengan nilai intrinsik perusahaan PT Kalbe Farma Tbk? Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengestimasi nilai intrinsik saham perusahaan PT Kalbe Farma pada saat buyback. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbandingan harga saham perusahaan di pasar dengan nilai intrinsik perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Manfaat penelitian yang pertama adalah penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam menghitung dan menganalisis nilai sebuah perusahaan. Yang kedua, sebagai referensi bagi calon investor dalam melakukan analisis investasi terhadap saham suatu emiten dan dapat menjadi keputusan dasar dalam berinvestasi di perusahaan farmasi. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan untuk memahami tolak ukur harga saham serta dapat menentukan keputusan yang dapat diambil terkait kondisi harga saham di pasar. Pengertian saham didefinisikan sebagai indikasi kepemilikan seseorang atau perusahaan pada perusahaan yang memiliki saham. Valuasi saham adalah proses membandingkan nilai real suatu saham dengan harga yang ada di pasar. Pengertian investasi adalah komitmen yang dilakukan sekarang dengan harapan akan menuai hasil di kemudian hari. Dengan portofolio, menurut Markowitz, membuat pemilihan portofolio berdasarkan kepercayaan investor pada kinerja saham di masa depan yang diilustrasikan berdasarkan expected return dan variance return. Pengertian analisis fundamental adalah jenis analisis yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Pendekatan top-down dapat digunakan investor untuk melakukan analisis fundamental. Pada analisis fundamental, laporan keuangan berperan penting serta menjadi sumber utama untuk mencari informasi mengenai perusahaan. Investor melihat harga saham dan menentukan apakah saham di perusahaan tersebut sesuai dengan nilai wajarnya atau tidak. Pengertian valuasi. Valuasi merupakan metode untuk mendapatkan nilai wajar dari suatu saham perusahaan. Nilai intrinsik suatu saham merupakan nilai saat ini dari aliran kas masuk yang akan didapatkan di masa depan. Hal demikian merupakan konsep dari time value of money. Maksud dari konsep tersebut adalah nilai uang saat ini lebih berharga dari nilai uang di masa yang akan datang. Mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan oleh perbedaan waktu, hal demikian dikarenakan seiring berjalannya waktu. Nilai uang akan berubah oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti inflasi, pertumbuhan suku bunga, perubahan pajak, kondisi politik, dan berbagai faktor lainnya. Metode valuasi free cash flow to equity. Free cash flow to equity merupakan metode yang memperhitungkan arus kas perusahaan setelah membayar seluruh kewajiban finansialnya. FCFE merupakan nilai yang dapat dibayar perusahaan berupa dividen kepada investor. Aliran kas tersedia bagi pemegang saham biasa setelah semua biaya operasi, bunga, dan pembayaran pokok telah dilakukan, serta melakukan investasi yang diperlukan dalam modal kerja, dan modal tetap merupakan free cash flow to equity. Cost of equity dan pendekatan CAPM. Untuk memperoleh modal, perusahaan dapat melakukan dua cara, yaitu dengan menerbitkan saham ke publik atau dengan menahan dan menginvestasikan
pendapatan yang diperoleh. Apabila saham baru diterbitkan, investor akan mendapatkan tingkat pengembalian investasi berupa cost of equity. Pendekatan capital asset pricing model atau CAPM merupakan salah satu metode dalam menentukan cost of equity. Pendekatan CAPM merupakan model yang dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat pengembalian suatu saham. Berikut adalah merupakan komponen yang perlu digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian dengan metode CAPM. Yang pertama, mengestimasi risk-free rate. Yang kedua, mengestimasi risk premium. Yang ketiga, mengestimasi koefisien beta saham perusahaan. Keuntungan dan risiko. Prinsip dasar teori investasi yang dikenal dengan istilah high risk, high return, dan low risk, low return. Secara alami, investor akan lebih memilih investasi dengan pengembalian yang diharapkan tinggi. Dalam investasi, risiko dan keuntungan selalu berhubungan erat. Hubungan antara risk dan return terletak seberapa besar risiko atau keuntungan yang akan didapatkan. Semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi, semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Sebaliknya, apabila mendapatkan keuntungan yang rendah, maka risikonya juga akan rendah. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang terdapat pada penelitian ini adalah saham perusahaan Kalbe pada tahun 2022. Sampel. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampelnya. PT Kalbe Farma menjadi perusahaan yang dijadikan sampel dan memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis data. Yang pertama, dengan menggunakan model FCFE 3 tahap, melakukan perhitungan model diskonto FCFE. Tahap pertumbuhan tertinggi, sedang, dan stabil dari pertumbuhan perusahaan dievaluasi menggunakan model ini. Yang kedua, melakukan perhitungan FCFE dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga, melakukan perhitungan cost of equity sebagai tingkat diskonto dengan menggunakan metode CAPM. Yang keempat, membuat proyeksi free cash flow to equity untuk 5 tahun ke depan dengan menggunakan pertumbuhan periode tinggi dan 5 tahun ke depan dengan menggunakan pertumbuhan periode transisi, serta menghitung periode stabil selama perpetuity dan terminal value. Yang kelima, melakukan perhitungan nilai intrisi saham. Yang keenam, membandingkan nilai intrisi perusahaan Kalbe dengan harga saham di pasar. Hasil penelitian dan pembahasan. Free cash flow to equity pada Kalbe Farma periode tahun 2018 sampai 2022. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan, free cash flow to equity pada perusahaan Kalbe Farma setiap tahunnya mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar minus 287%. Dan di tahun 2022, free cash flow to equity per share minus dikarenakan adanya buyback saham yang dilakukan Kalbe Farma. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak ada pengambilan hutang baru, serta pertumbuhan pada belanja modal, depresiasi, dan amortisasi juga tidak stabil. Namun pada tahun 2022, Kalbe Farma terjadi peningkatan pembayaran hutang atau principal repayment sebesar 233%. Pertumbuhan pendapatan perusahaan juga terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata 8%. Sustainable growth rate didapat dari 1 minus dividend payout ratio dikali return on equity. Sedangkan expected growth rate didapat dari equity investment rate dikali return on equity. Tingkat sustainable growth rate sebesar 0,19% dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan sebesar 13%. Telah ditentukan setelah menghitung laba atas ekuitas, rasio pembayaran dividen, dan tingkat investasi ekuitas. Apabila menggunakan metode penilaian pertumbuhan pre-stage model, penilaian juga harus memperhitungkan rata-rata produk domestik bruto, pertumbuhan industri farmasi dari tahun 2015 sampai tahun 2022, selain tingkat pertumbuhan berkelanjutan dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Jika tingkat pertumbuhan yang diharapkan suatu perusahaan terlalu tinggi atau tingkat pertumbuhan berkelanjutannya terlalu rendah, pertumbuhan industri farmasi atau PDB digunakan. Antara tahun 2015 sampai tahun 2022, rata-rata pertumbuhan industri farmasi sebesar 7,05%. Perhitungan cost of equity diperlukan untuk menentukan tingkat diskonto dalam melakukan valuasi dengan metode FCPE. Perhitungan cost of equity dengan menggunakan metode capital asset pricing model adalah sebagai berikut. Risk-free rate diperoleh dari rata-rata data historis imbal hasil obligasi pada bulan Agustus tahun 2022, yaitu sebesar 7,117%. Risk premium sebesar 7,89%, sehingga hasil expected rate of return sebesar 15,1%.
Koefisien beta saham diperoleh dari hasil regresi antara harga saham harian perusahaan Kalbe dengan IHSG harian dari tahun 2015 sampai dengan 2022, sehingga didapat koefisien saham beta sebesar 0,64. Dari rumus di atas, hasil perhitungan cost of equity sebesar 12,17%. Proyeksi menggunakan model three-step free cash flow, di mana P0 harga saham hari ini, FCFET free cash flow pada tahun T, PE adalah cost of equity, PN2 adalah terminal price pada akhir tahap pertumbuhan transisi, N1 adalah akhir periode pada tahap pertumbuhan tinggi, N2 akhir periode pada tahap pertumbuhan transisi. Tabel tersebut berisi serangkaian variabel yang akan digunakan untuk memproyeksikan arus kas bebas ke ekuitas, mengukur pertumbuhan belanja modal, depresiasi dan amortisasi, modal kerja bersih non-tunai dalam persen penjualan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio utang harus dilakukan sebelum membuat proyeksi. Kolom tinggi diisi dengan nilai pertumbuhan tertinggi setelah diperoleh hasil pertumbuhan. Nilai pertumbuhan rata-rata kemudian diisi pada kolom transisi, dan nilai pertumbuhan terendah diisi pada kolom stabil. Karena pertumbuhan pendapatan yang diharapkan didasarkan pada asumsi ekonomi terendah, PDB pada tahun 2019 sebesar 8,48%. Periode stabil menggunakan asumsi pertumbuhan terendah. Dengan memonitor situasi pandemi COVID-19 secara ketat, hal ini dilakukan untuk memastikan proyeksi arus kas pada ekuitas dibuat serealistis mungkin. Berikut adalah hasil perhitungan FCFE Kalbe untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2023, 2024, 2025, 2026, dan 2027 dalam tahap pertumbuhan tinggi. Kemudian setelah melakukan proyeksi dengan tahap pertumbuhan tinggi, dilanjutkan dengan melakukan proyeksi dengan tahap pertumbuhan transisi. Berikut merupakan hasil perhitungan FCFE Kalbe untuk tahun 2028, 2029, 2030, 2031, dan 2032 dalam tahap pertumbuhan transisi. Kemudian setelah mendapatkan hasil proyeksi free cash flow to equity dengan menggunakan tahap pertumbuhan tinggi dan tahap pertumbuhan transisi, dilanjutkan dengan mencari proyeksi free cash flow to equity dengan tahap pertumbuhan stabil untuk mencari terminal value of equity per share. Di tabel ini didapatkan hasil value of equity per share yaitu sebesar Rp2.458. Jika dibandingkan nilai pasar per lembar saham yang diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2022, harga saham Kalbe Farma adalah sebesar Rp1.860. Sedangkan dalam perhitungan valuasi, value equity per share saham Kalbe Farma adalah sebesar Rp2.458, di mana hal tersebut menandakan nilai saham Kalbe Farma pada saat itu adalah under value. Simpulan, tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai intrinsik PT Kalbe Farma dan membandingkannya dengan nilai pasarnya. Selanjutnya, untuk melakukan analisis fundamental, laporan keuangan diproyeksikan selama 5 tahun menggunakan periode pertumbuhan tinggi, 5 tahun menggunakan periode pertumbuhan transisi, dan 5 tahun menggunakan terminal value. Penelitian ini menerapkan metode free cash flow to equity yang melibatkan estimasi free cash flow to equity untuk 10 tahun ke depan dan mendiskontokannya menggunakan biaya ekuitas. Nilai intrinsik harga saham Kalbe Farma yaitu sebesar Rp2.458. Harga saham di pasar pada tanggal 29 Agustus sebesar 1.860 sehingga jika dibandingkan nilai intrinsik didapatkan hasil under value. Implikasi. Teknik estimasi yang paling sering dianjurkan untuk mengetahui nilai fundamental perusahaan adalah metode arus kas terdiskonto free cash flow to equity. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk membantu investor memutuskan apakah akan membeli saham PT Kalbe Farma yang mungkin akan mengalami peningkatan nilai pasar saham di masa depan. Keterbatasan dalam penelitian ini, nilai intrinsik pasar hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa besar nilai saham suatu perusahaan di pasar. Studi lebih lanjut dapat mempertimbangkan sejumlah variabel tambahan seperti analisis industri, keadaan makroekonomi suatu negara, dan lain sebagainya yang mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan analisis fundamental yang lebih menyeluruh dan dilakukan kepada lebih dari satu perusahaan di industri yang sama. Analisis ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan top-down dan bottom-up, serta harus dikaitkan dengan kondisi krisis ekonomi saat ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.